Saya Muhammad Sultan Zaki. Nomor WP 10 11 526 3034. Berdasarkan mempresentasikan otomata keadaan hingga. Atau bisa disebut finite state automata. Apa itu diagram NFA dan FA? NFA digambarkan dengan lingkaran yang memiliki state dan panah arah yang memiliki transisi. Sedangkan FA adalah diagram yang menggambarkan finite automata atau FA atau automata terbatas. Catatan, tahapan proses NFA ke FA. Yang pertama, tentukan NFA. 2. Ciptakan elemen baru. 3. Lakukan pemetaan terhadap elemen baru. 4. Rancang keadaan diagram baru. 5. Ciptakan diagram optimasi. 6. Jabarkan tupal FA. Ada 5 tupal dalam automata, yaitu K, VT, M, S, Z, di mana K sebagai kumpulan elemen keadaan A dan B. Contohnya A, dan di sini ada A dan B. VT, input alfabet atau input variabel terminal, atau seperti true dan false, mapping atau pemetaan. Maka akan jadi seperti M, A, VT sama dengan 0. VT ini bisa 0 atau 1. VT ini 0 dan 1. Jadi keduanya dibuat. Dan S keadaan awal di mana sebuah NFA bermula, dan Z adalah keadaan di akhir sebuah NFA. Jadi kita akan masuk pada contoh atau latihan. Di sini kita punya NFA yaitu K, T, R, S. Kita tulis sini di K-nya mereka, T, R, S. VT 1,0 M untuk pada, dan kita akan masuk pada plus mapping K, 0 sama dengan T dan S. Kenapa TS? K memetakan T dengan 0 T, dan K memetakan ke S itu 0 T TS kita buat di sini, dan M K, 1 sama dengan KT. Kenapa KT? Karena K memetakan diri sendiri 1 dan K memetakan T 1 di KT, dan seterusnya. Dan S-nya adalah K dan diakhiri oleh R. Nah, untuk proses step kedua, ciptakan elemen baru. Untuk menciptakan elemen baru, kita harus menggabungkan variabel yang ada dari step 1, yaitu K, K, T. Tidak boleh, dia harus berada variabel yang berbeda. Seperti tidak boleh ada KT, tapi ada TK. Maka itu tidak diperbolehkan. Maka kita harus berbeda-beda seperti KT, KR, dan KS, dan seterusnya sampai 16 bola untuk 4 bola. Untuk 5 bola kita butuh 32 variabel baru. Ini dan termasuk nil. Step ketiga, melakukan pemetaan elemen baru. Untuk melakukan pemetaan elemen baru, kita harus memetakan dari awal, dari sebelum step 2 kita sudah membuat KTRS, dan setelah step 2 kita akan membuat KT, mapping KT. Untuk mapping KT sendiri seperti KT, untuk menentukan apa hasil dari KT 0 itu K, K0, TS. Sudah TS, T0 adalah T. Tidak boleh ada variabel yang bertumpuk, jadi tidak boleh ada TTS atau TST. Jadi harus tetap TS, satu variabel saja. Dan ini yang sudah ditetapkan di awal. Dan KT1, KTR. K,1 adalah KT, sudah ada KT. Dan T,1 sama dengan jadi KTR. Dan melakukan seperti itu sampai nil. Untuk nil, dia akan mengembalikan nilai per dirinya sendiri. Untuk step 4, rancang keadaan diagram baru. Untuk sebagai contoh simpel saya akan memberikan satu buah contoh yang diberi dan memberi. TR memberi kepada diri sendiri ke 0, dan TS memberikan ke TR yaitu 0. Jadi mereka saling memberi dan menerima. Untuk keadaan kelima, ciptakan diagram optimasi. Setelah kita dapatkan, untuk menentukan variabel mana saja yang akan masuk pada ini, kita harus memenuhi satu syarat, yaitu nilainya variabel itu harus memberi dan menerima dengan variabel lain. Seperti TR, dia memberi kepada diri sendiri, memberi kepada R, dan diberi oleh TS. Maka TR termasuk pada variabel baru yang akan dibuat pada step 5. Ini adalah semua variabel yang masuk
yang memberi dan diberi. Dan inilah hasil NFA-nya. Pada step 6, kita akan mencoba huruf FA yang sudah kita buat pada step 5. Ke aksen K, T, R, KT, TR, KTR, RS, dan S. PT 0,1 untuk mapping seperti pada proses pertama. KT sama dengan nil. Kenapa nil KT sama nil? Karena KT hanya memberi ke KTR 1, tidak ada 0. Dan KT1 memberikan nilai KTR. Pada KTR tidak benar. Ternyata KT yang memberikan nilai KTR 1, nilai 1. Dan seterusnya. Dan S-nya adalah K dan Z-nya adalah R. Menentukan K dan R. Untuk menentukan K dan R sendiri sebenarnya ada K sudah pasti karena K sendiri di awal. Untuk R sebenarnya menentukan Z ini lumayan tricky. Jadi setelah saya cari beberapa informasi, ternyata cara menentukan Z adalah dia tuh pada pertama sudah menjadi Z juga. Tapi misalnya dia bisa jadi Z pun bisa R. Pokoknya harus ada huruf R. Apapun itu yang paling mendekati NFA pertama. Dan berikutnya adalah kesimpulannya. Transformasi dari NFA ke DFA. Diagram pertama menunjukkan automata non-deterministik atau NFA dengan transisi yang memungkinkan perpindahan ke beberapa keadaan sekaligus untuk satu input, kemudian proses konversi NFA dan DFA dilakukan untuk mengubah sistem menjadi deterministik di mana setiap input menghasilkan tempat satu keadaan tujuan, dua hasil konversi ke DFA. Kombinasi beberapa keadaan pada NFA direpresentasikan sebagai satu keadaan baru pada DFA, misalnya KTP. Dan hasilnya adalah sebuah automata deterministik DFA yang lebih mudah diinterpretasikan dan proses secara komputasional. 3. Optimasi automata. Diagram ketiga menunjukkan DFA yang telah disarankan untuk menghilangkan keadaan yang tidak relevan. Kemudian proses optimasi menghasilkan DFA yang efisien tanpa mengubah fungsi dan perlakuan automata. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.